Salawat dan salam semoga pula Allah sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi junjungan alam, yang mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk mengikuti jalannya yang sangat terang dan dijauhkan dari segala hal yang membuat kita menyimpang. Karena sesungguhnya itulah makna kesetiaan yang sesungguhnya kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang diizinkan Allah mendapatkan syafaat darinya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seperti yang kita janjikan sebelumnya, bahwa pada pertemuan ini pembahasan kita tentang as-siyam dari sisi definisi, hukum, syarat-syarat dan lain-lainnya sesuai dengan waktu yang tersedia. Alhamdulillah, kita tentu setelah mendengar berbagai uraian dan bentangan para guru kita, para ustadz kita tentang keutamaan Ramadan. Bagaimana Ramadan adalah kesempatan emas. Dia bukanlah tugas berat yang membuat kita cemas, tapi dia adalah kesempatan. Dia adalah momen yang sangat berharga dan bernilai. Dan layaknya untuk sebuah acara besar, sebuah event besar yang menghasilkan keuntungan yang besar, membuat kita naik peringkat dan pangkat di sisi Allah, la'allakum tattaqun, membuat kita dibersihkan daripada segala hutang berupa dosa dan maksiat yang kita lakukan diampuni, dan juga pada saat itu permohonan kita, doa dan tadarruk kita diberikan kesempatan terbuka untuk diterima. Dan pada bulan Ramadan Allah jadikan kesempatan masuk surga terbuka seluas-luasnya, dan Allah batasi, bahkan Allah tutup bagi orang-orang beriman kesempatan untuk masuk neraka. Dan sekian banyak lagi keutamaan-keutamaan yang akan kita dapat. Nah, tentu orang yang sadar bahwa yang dihadapinya bukanlah musim yang sembarangan, bukanlah waktu yang tidak berharga, maka baginya bersiap-siap untuk menghadapinya dengan segala ilmu yang dibutuhkan. Kalau perlu ada pelatihan-pelatihan, kalau perlu membayar untuk menghadapinya, karena sesungguhnya keuntungannya berlipat, maka tentu saja seorang mukmin, seorang mukminah ketika akan menghadapi bulan Ramadan, baginya lebih daripada segala itu. Oleh itu, kaum muslimin dan muslimat, saya yakin dan percaya bahwa kita semua sangat antusias, bersungguh-sungguh untuk mempelajari bagaimana supaya acara kita ini benar-benar terlaksana dengan baik dari awal sampai akhir. Bukan hanya sekedar habis arang besi binasa. Habis arang besi binasa artinya kita lewati hari-harinya tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Oleh itu, kaum muslimin perlu kita mengetahui berbagai hal dalam hal ini. Yang pertama, apa itu puasa? Para ulama atau kalimat as-saum dari sisi bahasa ini sudah ada dengan makna yang sama di umat-umat sebelumnya. Seperti berkata Maryam, inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Saya hari ini berniat
atau sudah bernazar puasa, maka saya tidak akan bicara dengan siapapun dari manusia. Nah, as-siyamu fil lughah, kalimat as-shaum atau as-siyam adalah al-imsak. Yaitu al-imsak dari apa? Minat ta'am, wasyarab, wal kalam, wasair. Yaitu menahan diri dari makan, minum, dari berbicara, dan dari melakukan perjalanan. Amsaktu anis safar, saya tidak jadi safar. Atau amsaktu anil masyi, saya menahan perjalanan. Ini makna menurut bahasa. Berarti puasa itu adalah menahan. Menahan. Wa fi syar'i, dan menurut syariat, al-imsaku anil akli wasyurbi wasairil mufattirat ma'an niyyati min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubis syamsi. Ini definisinya, yaitu menahan dari makan, dari minum, dan semua hal yang menyebabkan batalnya puasa. Cukup itu tidak? Ma'an niyah, mesti diiringi dengan niat. Kapan masanya? Min tulu'il fajri sadiq, sejak terbitnya fajar sadiq. Dan fajar sadiq adalah masuknya waktu salat subuh. Masuknya waktu salat subuh. Dimulai dari situ. Ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari, masuknya waktu maghrib. Jadi mulai imsak, mulai menahan dari makan dan minum dan segala yang membatalkan dari sejak masuk waktu subuh sampai masuknya waktu maghrib. Dan tentu saja biasanya ditandai dengan azan. Oleh sebab itu, kepada seluruh muazzin di seluruh masjid kaum muslimin, tentunya karena mereka adalah orang-orang amanah, maka harus melihat, mempaskan jamnya. Karena sebagian atau banyak dari jam-jam, khususnya yang digital, ada yang maju dan ada yang mundur. Kebanyakannya maju. Maka nanti orang berbuka sebelum waktu berbuka. Nabi katakan al-muazzinu mu'taman. Al-imamu dhamin wal muazzinu mu'taman. Imam itu menjamin, sedangkan muazzin mesti amanah. Oleh sebab itu, kepada para muazzin untuk memperhatikan ini, jangan azan sebelum betul-betul terbenam matahari. Demikian juga dengan solat subuh, jangan azan sebelum betul-betul terbit fajar as-sadiq. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi menahan diri daripada makan, minum dan segala yang menyebabkan berbuka atau membatalkan puasa dari terbit fajar sadiq sampai terbenam matahari dengan niat. Kemudian dari rukun tersebut dapat dipahami bahwasanya rukun puasa itu tidak banyak, hanya dua. Yang pertama adalah al-imsaku 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams, yaitu menahan diri daripada segala yang menyebabkan batal puasa dari terbit fajar. Terbit fajar tadi bukan fajar sadiq, bukan fajar kadzib. Ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ila al-lail. Afwan, minal fajr. Naam, dan makanlah, minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam. Benang putih di sini adalah terangnya fajar di ufuk timur, al-khaytul aswad
iaitu benang hitam, iaitu gelapnya malam. Sehingga jelas terangnya fajar dari gelapnya malam. Artinya sampai fajar sadiq terbit. Thumma atimus siyama ila al-lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai waktu malam. Di sini juga waktu malam maksudnya waktu maghrib. Berarti maghrib sudah terhitung masuk waktu malam. Makanya malam pertama Ramadan dimulai dengan terbenamnya matahari terakhir di bulan Sya'ban. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Yang kedua adalah, rukun yang kedua adalah an-niyah, yaitu niat. Niat di sini adalah meniatkan puasa atau meniatkan menahan dari segala yang membatalkan. Tadi disebutkan, nanti akan disebutkan apa saja yang membatalkan puasa. Ibadatan lillah, dalam rangka beribadah kepada Allah. Yaitu pertama, dalam niat ini mesti mengandung 4 unsur. Yang pertama, yaitu meniatkan ibadah kepada Allah, atau meniatkan amal itu sebagai ibadah. Yang kedua, meniatkan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, meniatkan ibadah hanya karena Allah. Dan yang keempat adalah meniatkan ibadah karena melaksanakan perintah Allah. Inilah unsur kita pasangkan, yaitu meniatkan puasa itu sebagai ibadah karena Allah, dan niat inilah yang membedakan mana amal wajib, mana amal sunan. Maka niat adalah puasa Ramadan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak disuruh kecuali beribadah dalam keadaan ikhlas kepada Allah, mengikhlaskan agama kepada Allah. Dalam hadis muttafaqun alaih, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu adalah berdasarkan niatnya. Adapun hukum puasa, puasa hukumnya sudah jelas wajib, bahkan dia merupakan rukun di antara rukun Islam berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, dan ijma' para ulama bahwasanya Al-Quran di antaranya firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, hai orang-orang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Adapun sunnah di antaranya adalah bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wa hijjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Itu Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Yang pertama asyhadatain, yang kedua mendirikan salat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima haji ke Baitullah. Yang ketiga dasarnya adalah ijma', bahwa tidak ada khilaf di antara kaum muslimin, di antara para ulama, bahwa puasa adalah wajib. Makanya mereka mengatakan kalau ada yang mengingkari wajib puasa dihitung murtad dari Islam. Karena itu mimma huwa ma'lumun minad dini bid-darurah, karena termasuk sesuatu yang tidak mesti diketahui oleh setiap muslim. Kemudian puasa, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, puasa itu dapat dibagi kepada 3. Yang pertama adalah Shaumu Ramadan, yang puasa yang puasa itu pada dasarnya ada wajib, ada yang tatawu, ada yang sunat, dan yang wajib ini ada 3. Yang pertama adalah Shaumu Ramadan, dan ini yang akan kita bahas sekarang ini. Yang kedua Shaumul Kafarat, yaitu puasa karena kafarat, seperti kafaratu al-yamin, kafarat menebus sumpah, atau kafaratu adh-dhihar, atau kafarat orang yang menzihar istrinya, itu menyamakan istrinya dengan ibunya. Kemudian ada kafarat karena melakukan jima' di bulan Ramadan. Ya, kalau tidak sanggup misalnya memerdekakan hamba,
maka dia diwajibkan untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan kalau tidak sanggup, maka baru boleh memberi makan 60 orang fakir miskin, seperti insyaAllah yang akan dijelaskan. Dan yang ketiga adalah puasa nazar, yaitu puasa yang dinazarkan, yaitu seseorang datang atau seseorang mengatakan saya bernazar puasa kapanpun, dimanapun, maka dia wajib melaksanakannya. Adapun puasa sunat, maka seperti puasa Senin Khamis, puasa Ayyamul Bid, puasa di hari Arafah, atau puasa di Asyura dan lain-lainnya seperti puasa Daud misalnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, kemudian fadilat puasa sudah kita bahas panjang lebar dan insyaallah tidak kita ulang kembali. Kemudian masuk kepada syarat-syarat puasa atau syarat-syarat wajibnya puasa. Artinya siapa saja yang mencukupi syarat ini, maka dia mesti berpuasa. Wajib. Nah, yang pertama adalah al-islamu. Syarat pertama adalah yang wajib puasa itu adalah orang Islam. Artinya orang yang bukan Islam tidak wajib puasa. Orang yang tidak Islam tidak wajib puasa. Dan tentu saja ada khilaf di sini, apakah orang kafir termasuk harus melaksanakan perintah Allah atau tidak. Sahih wallahu alam adalah, atau bukan, yang dekat pada yang kuat adalah bahwa orang kafir tidak wajib melaksanakan perintah-perintah Allah dalam syariat Islam. Oleh sebab itu, apabila mereka Islam, tidak wajib mengqadha apa yang mereka tinggalkan semasa mereka belum masuk Islam. Nah, ini yang pertama, syarat yang pertama. Nah, keluar dari syarat ini, dengan syarat ini seorang yang tidak muslim apapun agama, baik ateis, musyrik atau musyrik atau mulhid, zindiq dan sebagainya, maka tidak wajib menunaikan puasa Ramadan. Syarat yang kedua, syarat wajib yang kedua adalah al-aqlu, atau yang kedua adalah al-bulugh, yaitu mesti balik. Apa itu balik? Yaitu seseorang yang sudah dewasa. Bisa dengan tanda-tanda balik yang disebutkan, atau sampai umurnya 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Atau bagi laki-laki dan perempuan sudah pernah mimpi dewasa, atau sudah tumbuh bulu pada kemaluannya, dan bagi perempuan adalah apabila sudah pernah haid. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, balik adalah tanda atau syarat wajibnya puasa. Berdasarkan hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i, bahwasanya Nabi SAW mengatakan rufi'al qalamu an thalath, diangkat pena, artinya tidak dicatatkan. Lalu beliau menyebutkan salah satunya wa anis saghiri hatta yablugh, yaitu dari anak-anak sampai dia balik. Maka diambil dari sini syarat balik berakal. Nah, yang ketiga yang merupakan syarat daripada wajibnya puasa adalah al-aqlu, yaitu orang yang sehat akalnya. Ya, memang kalau sudah kaji hukumnya agak berat sedikit. Nah, yaitu al-aqlu, yaitu berakal, sehat akalnya, yaitu, maka dengan demikian, dan dalilnya juga hadis yang sama sebelumnya, dan disebutkan wa anil majnuni hatta yufiq, yaitu dari orang yang gila sampai dia sadar. Nah, dengan demikian maka keluarlah daripada makna orang yang berakal ini, yang pertama adalah al-majnun, orang yang gila, yaitu majnunnya, gilanya mutlak dalam segala waktu. Adapun orang yang kadang-kadang gila, kadang-kadang sehat, maka dia wajib puasa pada waktu sehatnya.
waktu sehatnya, misalnya 5 hari sehat, 2 hari tidak sehat akalnya, maka dia 2 hari ini puasa. Atau orang yang gila lalu sadar di pertengahan hari. Naam. Atau orang yang subhanallah, orang yang gila kemudian sadar pada sebagian hari, atau kadang-kadang gila dalam saat-saat tertentu walaupun dia sudah niat puasa sebelumnya, yang begini tidak batal puasanya. Oleh sebab itu tidak mesti mengqadha. Artinya dia sudah malamnya sudah berniat puasa, tiba-tiba dalam beberapa waktu, dalam sehari itu ada beberapa waktu, tetapi kalau seandainya memang tak bisa lagi dia berniat, maka tidak bisa atau tidak diwajibkan puasa. Yang ketiga, man ughmiya alaihi jami'an nahar. Orang yang pingsan sepanjang hari, maka orang ini tidak sah puasanya dan mesti mengqadha. Adapun orang yang pingsan sebagian hari, maka tidak wajib qadha karena dia masih mungkin berniat, yaitu berniat di waktu malam. Dan orang tidur kan hilang akalnya itu. Tapi kalau sudah berniat dia, maka sah puasanya. Walau nama jami'an nahar, sekalipun dia tidur sepanjang hari. Ini bagi yang suka tidur nih berita gembira ini. Nah, kaum muslimin dan muslimat, li'anna an-nawma la yazulu bihi al-ihsas, karena orang yang tidur tidak menghilangkan rasa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka keluar secara singkat bahwa orang yang hilang akalnya, orang gila secara mutlak, maka tidak wajib berpuasa. Orang yang gila secara mutlak tidak wajib berpuasa, kecuali yang gilanya sejam 2 jam dan dia masih bisa ada waktu sadarnya, maka dia mesti berpuasa dan tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Taib, syarat yang keempat adalah as-sihah, yaitu dalam keadaan sehat, atau dengan bahasa lain al-qudratu ala saumi, yaitu mesti kuasa berpuasa. Artinya mesti sehat badannya. Allah SWT mengatakan, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang sakit atau dalam keadaan musafir, maka boleh berbuka dan menggantinya pada hari yang lain. Tentu saja al-qudrah di sini ada macam-macamnya, yaitu orang yang sama sekali tak bisa puasa, seperti orang tua atau sakit yang tak diharapkan, yang tidak diharapkan sembuhnya. Orang seperti ini tidak wajib lagi puasa dan tidak wajib qadha. Tetapi yut'imu an kulli yaumin miskinan faqat. Itu orang yang tua bangka, tentu tidak sanggup, atau yang memang sakit tak diharapkan sembuh. Ada orang yang sakit tak diharapkan sembuh, tidak mungkin dia mengqadha, maka dia cukup memberi makan, yaitu kadarnya adalah setengah sa', yaitu setengah sa' itu setengah zakat fitrah kita, setengah zakat fitrah, dan diberikan kepada orang miskin. Nah, kalau seandainya dia mau, maka dia masak lalu diundang orang miskin datang ke rumahnya. Adapun orang yang sakitnya sementara dan diharapkan sembuhnya, yaitu dan dia tidak sanggup puasa. Gimana mengetahui tidak sanggup puasa? Kalau dia puasa bertambah sakitnya, atau tambah lambat sembuhnya. Tidak bertambah sakitnya, tapi lambatnya tambah lambat sembuhnya, maka orang ini boleh tidak berpuasa, yaitu sulit baginya puasa. Pertama, bertambah sakitnya, yang kedua, bertambah atau lambat sembuhnya. Adapun orang yang misalnya hanya pilek, yang kalau dia puasa tak berpengaruh, maka ini tetap diwajibkan untuk berpuasa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT,
dan di dalam hal ini masuk di dalamnya orang yang sedang hamil atau menyusui. Masuk hukum ini karena mereka takut kalau tetap puasa bisa saja berpengaruh bermudarat kepada janin yang dikandungnya atau bayi yang disusukannya. Nah, yang seperti ini, mereka yang seperti ini, yang sakit ini, yang seperti ini mesti berpuasa, mesti mengqadha, Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Syarat yang kelima adalah al-iqamah, yaitu orang yang dalam keadaan muqim. Kalau tidak muqim, maka boleh tidak berpuasa. Nah, tidak boleh tidak berpuasa. Tapi kalau seandainya dia berpuasa juga, maka sah puasanya. Ini kan tidak wajib, tapi boleh. Nah, tidak wajib tapi boleh. Tentu saja mana yang afdal? Sebagian mengatakan ngambil rukhsah itu dianjurkan, maka afdal dia tak puasa. Sebagian ulama mengatakan pula mana yang lebih mudah baginya. Seandainya yang lebih mudah baginya berpuasa, maka puasa lebih afdal. Seandainya yang mudah baginya adalah tidak puasa, maka tidak puasa lebih afdal. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin kalian mudah dan tidak ingin kalian dalam kesulitan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, perlu juga diingatkan, seandainya seseorang sengaja musafir, setiap Ramadan musafir untuk supaya tidak berpuasa. Nah, seperti ini tidak dibolehkan. Kalau diketahui memang ini niatnya, maka dia tidak boleh tidak berpuasa. Mesti berpuasa. Kenapa? Karena niatnya salah. Maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Syarat yang keenam yaitu al-khulu minal haidi wan nifas, atau tidak ada penghalang puasa. Di antaranya ayat penghalang puasa yaitu adalah haid dan nifas. Haid dan nifas. Bahkan haid dan nifas ini termasuk yang membatalkan puasa. Artinya bila seseorang yang sedang puasa, perempuan awalnya puasa, lalu dia di tengah hari turun darah haidnya atau melahirkan di bulan puasa, maka puasanya tadi tidak terhitung. Puasa itu bahkan wajib dia batalkan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kalau seandainya dia bersih setelah terbit fajar, maka tidak boleh berpuasa. Walaupun sebagian tapi kalau seandainya dia suci sebelum terbit fajar dan belum sempat mandi, maka dia boleh berpuasa. Tapi kalau setelah fajar, maka dia tidak boleh berpuasa karena dia tidak meniatkan di waktu malam, seperti akan dibahas dalam masalah niat. Ini 6 syarat yang disebutkan oleh para ulama yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah, bahwasanya bila terdapat yang 6 ini baru wajib seseorang berpuasa. Itu yang pertama Islam, yang kedua adalah akal, yang ketiga adalah baligh, yang keempat sehat, yang kelima menetap di negeri bukan musafir, dan yang keenam tidak ada penghalang, itu haid dan nifas. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, kemudian tadi disebutkan bahwa rukun itu ada 2, yaitu niat dan menahan. Kalau menahan sudah kita sebutkan batasnya, dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Sekarang niat itu kapan dibaca, atau maksudnya kapan niat itu dimulai supaya sah puasa kita. Nah, dalam hal ini kaum muslimin dan muslimat, Nabi kita alaihissalatu wassalam sudah menjelaskan, yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat di waktu malam sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya.
Dan ulama kaum muslimin dan muslimat sepakat bahwasanya niat yang tidak dipasang sejak malam membuat puasa tidak sah. Tapi ada hadis bahwa Nabi SAW puasa ketika datang ke rumah istrinya atau sebagian istrinya nanya makanan, lalu dikatakan enggak ada, kalau gitu saya puasa. Dan ini adalah puasa sunat, bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib mesti diniatkan sejak malam harinya. Makanya tadi kenapa orang yang haid setelah terbit fajar tidak boleh berpuasa, karena dia tidak berniat dari malam. Gimana mau niat? Karena dia haram berpuasa. Karena dia diharamkan berpuasa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka puasa wajib tidak mesti dilakukan di waktu malam. Maka para ulama untuk ihtiyat, walaupun niat itu pada asalnya dilakukan di saat akan memulai amalan. Karena di antara ulama mewajibkan niat itu maqrunatan bil amal, mesti bersertaan dengan amal. Nah, sebagian mengatakan bila masuk malam pertama bulan Ramadan, maka dibolehkan bagi kaum muslimin dan muslimat untuk berpuasa, untuk berniatkan puasa selama 1 bulan. Sebab apalagi bagi yang tak biasa bangun awal, dikhawatirkan nanti lewat waktu subuh tapi belum berniat. Dan sebagian ada yang mengingatkan setelah salat tarawih misalnya, yaitu setelah salat tarawih dia meniatkan akan berpuasa besok misalnya. Dan kemudian kalau seandainya memang bangun di waktu sahur, akan ada pembahasan bahwa sahur itu meninggalkannya adalah meninggalkan keberkahan, kebaikan yang luar biasa. Dirahmati Allah, maka ketika ingat di waktu sahur, bangun di waktu sahur, maka mesti diniatkan, walaupun dia berniat sudah sejak pertama. Ini tentu saja bagi ulama yang memandang bahwa puasa Ramadan adalah satu rangkaian ibadah penuh, maka boleh diniatkan sejak awal. Bagi yang memandang setiap harinya terpisah, maka mereka mewajibkan niat itu dilakukan setiap hari. Maka dilakukan kalau dikhawatirkan tidak bangun nanti sebelum subuh, maka diniatkan sebelum tidur malam itu untuk puasa esok harinya, karena malam itu sudah terhitung malam hari atau malam Ramadan. Kalau misalnya ini malam yang kedua, berarti besoknya hari kedua, maka sudah boleh diniatkan dari sekarang puasa esok harinya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, nampaknya waktu yang membatasi kita. InsyaAllah hal-hal yang atau beberapa hal yang membolehkan kita untuk tidak berpuasa, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, dan hal-hal lain yang berkenaan, insyaAllah mudah-mudahan dapat kita sambung, serta sunat-sunat puasa mudah-mudahan dapat kita sambung pada pertemuan esok hari di waktu dan tempat yang sama, insyaAllah ta'ala. Saya kembalikan pada saudara saya Ray Imran untuk memandu tanya jawab. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini. Kita langsung saja ke pertanyaan. Sepertinya ada telepon, kita coba terima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulang pertanyaan Pak? Masih kurang jelas bagi saya. Pembayaran THR sebelum sholat Idul Adha, karena akan banyak makhluk yang berkorban. THR.
Maksud THR apa nih? THR Tunjangan hari raya Ustaz. dari pemerintah Sepertinya seperti itu Ustaz. atau THR yang diberikan oleh setiap orang kepada anak-anak misalnya, atau kalau maksudnya tunjangan yang diberikan oleh pemerintah dialihkan ke bulan Idul Adha, ini bukan wewenang kita untuk menjawabnya. Tentu saja ini wewenang pemerintah atau instansi yang terkait untuk memberikannya atau melambatkannya dari Idul Fitri ke Idul Adha. Kalau saya presidennya, saya kasih dua-duanya. Ya, kalau itu maksudnya. Tapi kalau maksudnya adalah zakat fitrah, dan jelas saja tidak bisa dialihkan, tidak bisa dilambatkan. Dimajukan mungkin boleh, boleh ya dimajukan. Apalagi sekarang, dalam kondisi sekarang mungkin orang sangat membutuhkan uluran tangan kita, maka ulama membolehkan mendahulukan bayar zakat fitrah setelah masuk Ramadan. Adapun sebelumnya saya tidak merekomendasikannya, wallahu a'lam. Tapi kalau seandainya THR apa yang biasa dalam istilah bahasa Cinanya angpo yang kita berikan pada anak-anak ya, sebagai ucapan selamat hari raya, kalau ini jangan dilambatkan, buat dua-duanya sekali lah. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan Bapak Akbar yang di seputaran tadi bisa memahami jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Sambil menunggu telepon, kita jawab pertanyaan di line WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahkah puasa dan sholat orang yang bertato Ustaz? Nah, Taib, pertama bertato itu diharamkan. Banyak mungkin di antara saudara kita bertato sebelum dia mengetahui hukumnya. Ya maklumlah di negeri kita ini ya tidak ada aturan umum yang mengatur karena tidak berlaku syariat Islam, dan kebanyakan kaum muslimin tidak mempelajari agamanya. Lalu setelah terlanjur dibuat, tiba-tiba alhamdulillah menjelang ya mungkin di pertengahan umurnya atau setelah berkeluarga mendengar kajian bahwa bertato ini diharamkan, dan kemudian dia sudah mau meninggalkan dosa tersebut, bertobat. Nah, sah tidak sholatnya atau tidak? Begini pertanyaannya. Mungkin asumsi bahwa orang yang bertato tentu tidak masuk air ke dalam kulitnya ketika dia berwudu atau mandi. Nah, apakah orang ini harus menghapusnya dulu baru dia berwudu? Maka kita katakan seandainya tato ini tidak menyatu dengan kulit dalamnya atau dengan kulitnya dan bisa dihapus tanpa merusak, maka harus dihapus terlebih dahulu. Ya kan ada sebagiannya tidak masuk ke dalam, tapi kalau sudah ditanamkan ke dalam kulit dan menghapusnya mesti dengan merusak kulit, maka Allah SWT melarang kita untuk merusak ciptaannya. Oleh sebab itu yang demikian itu segera saya bertobat kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan tato tersebut tidak dimasalahkan dengan izin Allah SWT. Terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Sebenarnya bagaimana menentukan awal Ramadan Ustaz? Apakah kita ikut pemerintah atau ikut melihat bulan atau ikut hisab dari pemerintah juga? Ini seperti apa Ustaz? Karena di negeri kita ini banyak perbedaan Ustaz. Ya. Nah, Terima kasih pertanyaannya. Ini sebenarnya akan kita bahas juga, tapi karena sudah ditanyakan kita sampaikan. Pertama, hisab itu sudah ada di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai beliau mengatakan nahnu ummat la naktub wa la naqra wa la nahsib. Kita ini adalah bangsa ummi yang tidak pandai tulis baca dan tidak pula pandai ilmu hisab. Nah, ketika Nabi SAW memandang perlu umat pandai membaca dan pandai menulis, seperti firman Allah SWT, Iqra, merupakan ayat pertama turun atau surat pertama turun, maka Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk belajar membaca dan belajar menulis. Kemudian ketika bahasa-bahasa asing diperlukan untuk berdakwah,
maka Nabi memerintahkan sebagian sahabatnya untuk mempelajari bahasa selain bahasa Arab untuk diperlukan. Adapun tentang hisab, yang ada bukan justru perintah Nabi tapi melarang. Nabi alaihissalam melarang untuk mempelajari hisab atau mempercayai ilmu astronomi. Nah, oleh sebab itu, andainya ini diperlukan, tentu disuruh oleh Nabi alaihissalam untuk mempelajarinya. Karena barangnya sudah ada, khususnya Ramadan sudah ada, hisab sudah ada. Akan tetapi justru Nabi alaihissalam memerintahkan untuk masuk Ramadan dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama adalah dengan cara melihat hilal atau ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal, karena ini boleh dikatakan pasti. Sedangkan hisab, walaupun bagi ahlinya dianggap pasti, tapi yang jelas hisab itu setiap tahun berbeda. Misalnya bapak-bapak kita yang terhormat di NU misalnya, pasti ada beda hisabnya dengan yang ada di Muhammadiyah atau di Wasliyah dan sebagainya. Sebagaimana hisabnya orang Mesir dengan hisabnya orang Maroko juga sering terjadi perbedaan. Walaupun tidak signifikan, tetapi tetap ada perbedaan dalam hisab tersebut, menandakan itu bukan barang pasti. Walaupun sudah ada 2 kali konferensi internasional umat Islam di Maroko untuk menyatukan puasa umat Islam dengan hisab, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ada kesepakatan. Dan saya yakin tidak akan sepakat. Karena apa? Karena hisab itu sendiri tak pernah sepakat. Hisab itu sendiri tak pernah sepakat. Oleh sebab itu, maka Nabi menjadikan ru'yatul hilal sebagai solusi atau sebagai syariat. Kalau tidak terlihat, maka perintah Nabi alaihissalam jelas, yaitu fa'akmilu sya'bana 30. Sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Sebagian berdalil yang membolehkan hisab dari hadis Nabi, faqduru lahu, maka hitunglah dia. Dalam riwayat lain, fahsibu, maka hitunglah. Nah, ini kan lafaz muhtamil. Lafaz yang mengandung makna faqduru, hitung, dengan makna hitung 30, dengan makna hisab yang dikenal pada hari ini. Ternyata wallahu alam, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, Nabi alaihissalam jelaskan bahwa makna daripada fahsibu atau faqduru lahu, dan ini yang sahih, adalah maknanya adalah akmilu Sya'ban. Maka bila sudah ada mubayyan, maka tidak boleh lagi memakai dalil yang muhtamil. Kalau sudah ada keterangan jelasnya, tidak boleh lagi mengambil yang muhtamil, karena ada tafsil di situ. Oleh sebab itu wallahu taala alam, dan apalagi seperti kata Imam Al-Baji rahimahullahu taala, bahwa ini sudah ijma'nya para sahabat, dan ijma' ini tidak boleh dilanggar, bahwa mereka tidak melakukan masuk Ramadan atau keluar dari Ramadan kecuali dengan ru'yatul hilal atau ikmalus syahr, atau menyempurnakan bulan. Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Mungkin dalam hal ini pemerintah pada biasanya menunjuk orang-orang tertentu di banyak titik untuk melihat hilal, Nah, oleh sebab itu kita menunggu pengumuman dari pemerintah nanti insyaallah taala. Baik Ustaz, kita sepertinya ke pertanyaan terakhir Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, Silakan. apakah percaya pada tanda-tanda alam itu merupakan perbuatan dosa Ustaz? Seperti langit mendung itu akan turun hujan. Yang kedua agak sedikit berbeda, apakah kita rakyat akan menanggung hutang dari negara juga Ustaz? Baik, pertanyaan pertama, mendung tak selamanya hujan. Mendung tak selamanya hujan, tapi mempercayai tanda-tanda seperti ini, bergeraknya pohon tanda ada angin, itu adalah tanda-tanda wajar. Nah, tanda-tanda wajar, dan itu memang tanda yang diciptakan Allah untuk itu. Dan ini tidak bisa diingkari. Yang seperti ini tidak termasuk yang dilarang.
Dan yang dilarang itu tanda-tanda yang tidak ada hubungannya sama sekali. Misalnya masuk palasik ke rumah ada yang akan sakit, atau bunyi gagak ada yang akan meninggal dan sebagainya. Ini tanda yang tidak dijadikan oleh syariat dan tidak pula oleh akal yang sehat. Oleh sebab itu yang seperti ini tidak boleh. Adapun masalah hutang negara, apakah tanggung jawab rakyat? Tergantung pemerintahnya. Kalau bilang tanggung jawab, ya tanggung jawab lah. Nah, kalau pemerintah mengatakan itu tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, maka kepada para pemangku kebijakan pemerintah, jangan banyak-banyak utang. Ya, jangan banyak-banyak utang. Karena sesungguhnya utang itu membuat kita tak punya harkat, tak punya martabat. Maka ajarkanlah kita qanaah. Kemudian orang-orang yang kaya untuk membantu negara ini, jangan mengeruk kekayaan negara lalu membiarkan hutang ini dibayar dengan pajak-pajak rakyat-rakyat miskin. Allah musta'an. Jadi kalau seandainya utang negara, ya karena kita duduk di negeri ini, ya hutang itu hutang kita bersama, ya harus kita tanggung. Makanya perbaikilah diri kita, banyak-banyak bertobat kepada Allah, didik anak kita dengan agama yang baik. Jangan berikan orientasi duniawi kepada mereka, berikanlah orientasi ukhrawi, dan duniawi ini pasti ngikut. Ajarkan akhlak yang mulia, ajarkan selalu taat, jujur. Tentu saja ini dengan agama, tidak mungkin dengan teori-teori. Dari pendidikan manapun tidak bisa. Kecuali kalau dah hukum yang kuat, dilaksanakan hukum yang kuat betul. Tapi kalau seandainya hukumnya lemah seperti negeri kita ini, Allah musta'an, maka agamalah sebagai solusi terbaik kita. Dan insya Allah seperti apa kita, kalau kita beriman, beramal saleh, Allah akan jadikan kita yang memimpin insya Allah ta'ala. Makanya usaha kita kaum muslimin secara khusus, jadikanlah anak-anak kita generasi penerus yang takwa kepada Allah. Dan kalau ini yang dominan nanti, pasti Allah berjanji, pasti Allah berikan kekuatan itu. Dan tentu saja hindarkanlah banyak berdebat, hindarkanlah banyak berbuat maksiat, hindarkanlah banyak mengada-ngada dalam agama ini. Karena selama itu kita bisa dipecah, maka kita tidak akan lemah. Wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Janganlah kalian berbantah, karena sesungguhnya berbantah itu menyebabkan kalian gagal dan hilang kekuatan. Nah, tentu saja yang menyebabkan berbantah itu paling banyak adalah masalah agama ini. Masalah agama. Dan yang menyebabkan bantah itu adalah keluar dari jalur utama. Karena kebijakan pasti tidak sama. Oleh sebab istiqamah di atas syariat Allah, Al-Quran dan Sunnah seperti yang dipahami oleh salafus saleh dari umat ini. Karena memang mereka sukses sedikit berbantah. Walaupun ada ikhtilaf tapi tidak banyak berbantah. Oleh sebab itu mudah-mudahan Allah kembalikan kita kepada ajaran agama yang murni ini berdasarkan Alkitab dan Sunnah dan pemahaman as-salafus salih yang memang dijamin dan diberikan rekomendasi sebagai umat terbaik atau generasi terbaik umat ini. Inilah mudah-mudahan Allah SWT. Kalau masalah ekonomi kekayaan itu, insya Allah itu masalah mudah. Umar bin Abdul Aziz hanya butuh 2 tahun 5 bulan 25 hari untuk menormalkan ekonominya. Sampai-sampai dicari orang nak menerima zakat susah dicari. Kalau kita subhanallah, ya, belum lagi zakat dah banyak minta zakat sama kita. Allah musta'an. Ya, mudah-mudahan seperti apa kita, seperti itulah akan lahir pemimpin kita. Kalau kita masih suka nipu, suka madu diadu domba, ya seperti itulah yang lahir. Ya, insya Allah kita tetap yakin karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau Dia berjanji pasti ditepati, maka kita harus tepati janji kita kepadanya. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa kembali esok hari insya Allah ta'ala. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.